Mengerikan, kemarahan Korea Utara terhadap Israel bikin pasukan Zionis kalang kabut hingga begini. Korea Utara mengecam rezim Zionis Israel sebagai pengacau perdamaian yang dipersenjatai dengan nuklir ilegal di bawah perlindungan Amerika Serikat. Pyongyang menyatakan bahwa Tel Aviv menyimpan senjata nuklir yang cukup untuk memusnahkan umat manusia. Kecaman itu muncul setelah Menteri Peperangan Israel Avigdor Lieberman menyebut pemimpin Kim Jong-un sebagai orang yang tidak waras, yang bertanggung jawab atas kelompok gila dan radikal yang merongrong stabilitas dunia. Tanpa membuang banyak waktu, Korea Utara langsung mengeluarkan statement yang menyebut Israel sebagai sumber kejahatan karena perilakunya dan kepemilikan senjata nuklir. Pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Korea Utara KCNA menyatakan bahwa Lieberman adalah orang kotor dan jahat yang merupakan bagian dari kampanye kotor rezim Zionis untuk menutupi kejahatannya sendiri. Jelas bahwa para pejabat Israel ingin memperlihatkan dukungan mereka kepada Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Israel juga ingin menyesatkan opini publik dunia atas kebijakan imperialisme Zionis dan rasisnya di wilayah Timur Tengah serta kekerasan luas yang mereka lakukan di kawasan ini. Terlepas dari kegiatan nuklir Korea Utara dan apakah produksi bom nuklir oleh Pyongyang sebagai langkah yang benar atau keliru, siapa yang tidak mengetahui ataupun mengetahui terorisme negara Israel yang dijalankan selama bertahun-tahun dan telah menghabisi banyak orang? Sebenarnya siapa perusak keamanan dan perdamaian global, Korea Utara atau Israel? Sementara itu, Israel menganggap Korea Utara sebagai perusak perdamaian, padahal mereka sendiri menyimpan lebih dari 250 hulu ledak nuklir dan melakukan pembantaian di jalur Gaza. Dan beberapa tahun terakhir, tidak satupun lembaga di dunia yang bisa menyembunyikan tindakan anti kemanusiaan di Israel itu. Dapat dikatakan bahwa Korea Utara berada pada posisi yang dapat dengan mudah menafsirkan arogansi dan brutalitas Amerika Serikat dan juga Israel. Dalam hal ini banyak masyarakat dunia dan sejumlah negara, meski ada pertimbangan tertentu, ada membenarkan sikap Korea Utara. Opini publik dunia mengetahui bahwa Korea Utara tidak mencaplok wilayah negara lain, tidak memblokade warga negara lain, serta tidak memutuskan aliran air dan makanan kepada mereka. Apa yang terjadi bertahun-tahun di jalur Gaza adalah bentuk kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina dan Gaza. Anehnya lagi, keberadaan ribuan hulu ledak nuklir di dunia tidak membuat Israel khawatir. Tapi kepemilikan senjata nuklir hanya untuk membela diri dan juga kedaulatan sebuah negara telah menjadikan rezim Zionis khawatir. Korea Utara mengecam keras tindakan Amerika Serikat yang menyerang pangkalan udara Suriah belum lama ini. Negara itu juga mengutuk perang dan tindakan anti kemanusiaan yang dikorbankan Israel di Gaza. Alangkah bijaknya jika negara-negara Muslim di Timur Tengah juga mengecam tindakan brutal Israel yang menyerang Gaza dan juga Lebanon. Sayangnya, beberapa negara Muslim seperti Turki justru mengakui keberadaan Israel dan menjalin hubungan diplomatik dengan rezim penjajah Al-Quds. Benarkah demikian? Larangan ngakak selama 11 hari di Korut, warga melanggar langsung hilang. Mengenang 1 dekade wafatnya Kim Jong-il yang jatuh pada Jumat 17 Desember 2021, pemerintahan Kim Jong-un melarang warga melakukan kegiatan yang merusak suasana duka, termasuk tertawa dalam kurun waktu 11 hari. Seorang warga Korut di kota Sinuiju yang enggan diungkap identitasnya bercerita kepada Radio Free Asia mengenai penerapan aturan selama masa berkabung ini. Selama masa berkabung, kami tidak boleh minum alkohol, tertawa, atau melakukan aktivitas bersenang-senang, ujar warga itu. Warga itu pun bercerita, pemerintah Korea Utara biasanya mengawasi pergerakan warga selama masa berkabung ini dengan ketat. Di masa lalu banyak orang tertangkap minum minuman atau mabuk di masa berkabung, akhirnya ditangkap dan dianggap sebagai pelaku kejahatan ideologi. Mereka dibawa dan tidak pernah terlihat lagi, ungkapnya. Bahkan
menambahkan, jika anggota keluarga kalian meninggal di masa berkabung, kalian tidak boleh menangis terlalu keras dan jasadnya hanya bisa dibawa setelah masa berkabung berakhir. Warga tidak bisa merayakan ulang tahun jika jatuh di masa berkabung. Guna membangun suasana berkabung, kepolisian sudah melakukan persiapan sejak awal bulan Desember. Kepolisian diperintahkan untuk langsung menindak warga yang bergelagat bakal melanggar aturan. Dari hari pertama Desember, mereka sudah harus menindak warga yang merusak suasana duka. Itu tugas khusus mereka selama sebulan. Saya dengar aparat penegak hukum tidak bisa tidur sama sekali. Untuk menjaga suasana duka, warga juga dilarang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Pemerintah pun memerintahkan perusahaan-perusahaan milik negara untuk mengurus orang-orang kelaparan selama masa berkabung itu. Keamanan harus tetap terjamin sehingga perusahaan bertanggung jawab mengumpulkan makanan dan memberikannya ke rakyat dan karyawan yang tidak bisa bekerja karena kekurangan makanan. Para warga Korut mengeluhkan aturan ini. Menurut para warga, aturan ini sangat merusak waktu mereka untuk mengumpulkan uang, mencari makan di tengah krisis. Saya hanya berharap masa berkabung untuk Kim Jong Il hanya sepekan, seperti masa berduka untuk Kim Il Sung. Warga mengeluh karena dipaksa berduka atas kematian mereka hingga seperti orang mati, ucap salah satu warga lainnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, masa berkabung untuk mengenang pemimpin-pemimpin Korut memang biasanya hanya berlangsung selama sepekan. Namun masa berkabung kali ini diperpanjang karena dianggap spesial, yaitu 1 dekade. Iran dan Korea Utara bantu Suriah bangun reaktor nuklir, musuh ketakutan. Seorang mantan anggota parlemen Suriah dan anggota oposisi Suriah saat ini mengatakan jika Iran dan Korea Utara membantu rezim Suriah membangun reaktor nuklir. Tuduhan itu diungkap dalam laporan surat kabar Arab Saudi OKAS dilansir Memo pada Kamis kemarin. Muhammad Barmo merupakan bagian dari oposisi Suriah di utara negara itu. Dia mengatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad sedang mengerjakan proyek untuk membangun reaktor nuklir di dataran Al-Gab di barat laut Suriah. Dengan bantuan dari sekutunya Iran dan Korea Utara, tuduhan Barmo adalah yang terbaru dari banyak lainnya di tahun-tahun sebelumnya yang juga menuduh Teheran dan juga Pyongyang berusaha membantu Damaskus mengembangkan kemampuan nuklir. Pada tahun 2018, portal berita berbahasa Arab yang berbasis di London Al-Quds Al-Arabi mengutip sumber lain di oposisi Suriah yang mengatakan pemerintah Suriah sedang membangun reaktor nuklir di dekat Al-Qushair dengan dekat perbatasan Lebanon.